Diklat coding yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang di tempat fokusnya adalah di SDN Jermanak. Pada pagi ini tanggal 7 bulan Juli tahun 2025. Seiring itu dengan pembukaan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama adalah pembacaan wahyu ilahi yang dibawakan oleh saudari Intan Mutmainah, perwakilan dari kelas 6 SD Jerman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله Hadirin mohon duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Koordinator UMJ, Bapak Ibu narasumber dan Koordinator Kegiatan Distrik Kabupaten Sukabumi, Kepala SD Hegarmana beserta jajaran, para calon guru coding dan kecerdasan artifisial peserta didik yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka pembukaan diklat calon pengajar coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan di SD Negeri Hegarmana, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, mulai tanggal 7 hingga 10 Juli 2025. Hadirin yang saya hormati, dunia pendidikan saat ini berada pada titik kritis transformasi. Perubahan zaman yang begitu cepat didorong oleh kemajuan teknologi digital dan revolusi industri 4.0. Bahkan kini kita berbicara tentang era society 5.0. Telah membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi dunia pendidikan. Di tengah perubahan ini, peran guru sebagai pendidik, fasilitator, dan agen perubahan menjadi semakin penting. Coding atau pemrograman dan kecerdasan artifisial tidak lagi menjadi hal yang jauh atau hanya milik kalangan teknisi atau profesional IT. Saat ini, kedua bidang tersebut menjadi bagian penting dalam kurikulum dan pembelajaran. Bahkan mulai dikenalkan sejak jenjang pendidikan dasar. Inilah sebabnya kita memandang perlu untuk menyiapkan para guru yang adaptif, kompeten, dan visioner agar mampu mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi secara tepat guna. Program pelatihan ini bukan sekedar pengenalan teknologi semata. Lebih dari itu, ini adalah ikhtiar bersama dalam membangun fondasi pendidikan masa depan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan melek teknologi atau yang kita kenal dengan istilah 4C. Saya ingin mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya belajar secara teknik dalam diklat ini, tetapi juga membuka diri terhadap cara berpikir baru, pendekatan pembelajaran baru, dan perubahan mindset yang diperlukan dalam menyongsong transformasi digital. Mari manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan takut untuk bertanya, berdiskusi, bereksperimen, dan berbagi pengalaman antar peserta. Hadirin yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung implementasi program transformasi digital di lingkungan sekolah. Kita ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan inklusif, di mana teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi menjadi medium untuk memperluas akses belajar, memperdalam pemahaman konsep, serta menumbuhkan daya cipta peserta didik. Kepada para narasumber dan fasilitator, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada kepala sekolah dan guru-guru peserta didik, kami titipkan harapan besar agar hasil pelatihan ini benar-benar berdampak langsung dalam kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kepada SD Negeri Hegarmana sebagai tuan rumah, kami ucapkan terima kasih atas fasilitas dan dukungannya.
Semoga menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan berbasis digital di daerah terpencil sekalipun. Saya percaya meskipun pelatihan ini berlangsung hanya 4 hari, namun dengan komitmen dan semangat kolaboratif kita bisa membawa perubahan nyata ke dalam kelas-kelas kita. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Diklat Calon Pengajar Koding dan Kecerdasan Artifisial Lokus Sukabumi 7 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam memajukan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya. Selanjutnya adalah laporan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Aib Saifuddin SPD MPD, para instruktur dan narasumber, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan coding dan KA, serta hadirin undangan yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memulai rangkaian kegiatan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Hadirin yang akan saya hormati, seperti kita ketahui bersama, perkembangan ekonomi digital saat ini begitu pesat dan masif. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI bukan lagi sekedar konsep di buku atau di film, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari fitur rekomendasi di aplikasi belanja online, asisten virtual, hingga pemrosesan dan di berbagai industri, baik itu industri pendidikan saat ini. Sadar atas pentingnya hal tersebut, LPD Informatika FT UMJ turut serta ikut menyelenggarakan pelatihan ini sebagai bentuk respon dan komitmen untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Harapannya adalah pelatihan ini menjadi pijakan awal untuk membuka wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di era digital saat ini. Karena kalau kita lihat, kita itu masih tertinggal dengan Vietnam untuk kecerdasan artifisial ini. Tujuan pelatihan ini sederhana tapi penting. Yang pertama adalah peserta agar bisa memahami dasar-dasar pemrograman atau coding. Ini jangan takut dulu dengan kata pemrograman atau coding. Di guru-guru SD pasti, waduh, mana ini harus belajar coding atau pemrograman Karena nanti bentuknya memang instruksi dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas ini sudah diaplikasikan di kelas 5, 6, terus sampai SMA. Jadi sudah ada
keputusan menterinya, ya, yang harus dilaksanakan mulai dari kelas 5 SD. Kita harus mengenalkan, terutama kecerdasan artifisial ini, gitu ya. Nah, guru-guru nggak usah takut gitu ya. Apa sih nanti yang akan diajarkan gitu ya? Enggak, kita nggak akan sampai mempelajari codingan gitu ya. Yang mungkin diterapkan nanti di SD itu adalah masalah unplug dan plug-in ya, gitu ya. Bagaimana kita dengan alat yang sederhana bisa mengajak murid-murid untuk bisa berpikir komputasional. Itu yang penting sih. Di awal itu adalah dasarnya itu. Jadi mengajak murid-murid itu kelas 5, 6 itu bisa berpikir sudah komputasional gitu. Sudah berpikir logika. Ya, sudah bermain logika. Kita bangun seperti itu. Yang kedua adalah mengenal konsep dan penerapan kecerdasan buatan secara umum. Jadi kita harus mengenal konsep kecerdasan buatan itu secara umum itu seperti apa, atau kecerdasan artifisial itu secara umum seperti apa. Ketiga, ini mempraktikkan pembuatan proyek kecil yang dapat menjadi portofolio. Nah, materi ini nanti disusun ya agar seimbang antara aplikasi teori dan prakteknya. Jadi peserta nanti akan belajar mulai dari dasar pemrograman ya. Ini harusnya sih bisa Python ya, dasar pemrograman Python. Tapi kayaknya untuk tingkat SD ini belum. Ya, ini untuk tingkat SMP itu harus sudah bisa Python nanti guru-gurunya. Ya. Yang kedua adalah algoritma dan logika pemrograman. Yang ketiga adalah pengenalan machine learning dan AI. Ini udah tingkat sekolah atas, machine learning dan kecerdasan AI yang lebih canggih lagi dibandingkan tingkat menengah. Terus penerapan AI dalam kasus nyata. Terus yang ke-7 serta penjelasan proyek individu maupun kelompok, penugasan proyek individu maupun kelompok. Nanti ada di prakteknya juga hari ini ya, ada penugasan individu dan penugasan kelompok yang harus dikerjakan. Kami juga telah menyiapkan beberapa narasumber dan instruktur yang sudah memiliki pengalaman panjang di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Nantinya mereka akan mendampingi para peserta yang memberikan materi serta membimbing diskusi dan prakteknya. Jadi tidak hanya itu, kami juga menyediakan sesi konsultasi dan mentoring sehingga peserta dapat bertanya lebih dalam terkait kesulitan teknis ya, atau pengembangan diri ya di bidang teknologi. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan kegiatan ini secara tentu saja tidak hanya bergantung pada panitia atau instruktur saja, ya, tetapi juga pada keseriusan dan partisipasi aktif dari para peserta. Jadi diharapkan peserta pelatihan ini nanti aktif ya dalam mengikuti pelatihan ini. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bertanya, berdiskusi, mencoba, dan yang terpenting adalah tidak takut salah. Ya, karena budaya kita itu takut salah gitu ya. Kalau melakukan ini takut salah. Nah, ini dalam hal teknologi ya kita coba, ya, tapi jangan takut salah. Gitu. Karena proses belajar sejatinya adalah proses mencoba dan memperbaiki. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk membangun jaringan, saling mengenal, dan berbagi pengalaman. Dunia teknologi tidak pernah lepas dari kerjasama dan kolaborasi, sehingga penting bagi kita semua untuk membangun komunikasi yang baik sejak hari pertama. Hadirin yang saya hormati, melalui laporan kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal teknis. Yang pertama adalah pelatihan ini sebenarnya berlangsung selama 5 hari.
ya. Jadi dari tanggal 7 sampai 11 ya sebenarnya. Nah, dengan berbagai pertimbangan kami padatkan pelatihan ini menjadi 4 hari, tapi tetap dengan komposisi 40 JP. Jadi tetap ya kita 4 hari tapi tetap 40 JP. Nah, pelatihan ini akan dilaksanakan dari tanggal 7 Juli 2025 hingga 11 Juli kalau jadwalnya seperti itu. Terus yang ketiga, kegiatan pelatihan training coding dan KA ini berlangsung di Kabupaten Sukabumi. Ini kita ada 3 tempat yang berbeda ya di Sukabumi ini. Ada di SD Negeri 1 Pelabuhan Ratu, itu ada 28 peserta, SDIT Darul Amal itu ada 35 peserta, dan SD Negeri Hegarman ini ada 24 peserta. Jadi total peserta ya pada pelaksanaan hari ini itu sebanyak 87 peserta yang mengikuti pelatihan coding dan KA. Nah, setiap peserta ini nanti akan mendapatkan modul pelatihan dan materi digital ya di dalam LMS. Nanti Bapak Ibu sudah ada kan ya akun LMS-nya nih? Belum. Harusnya sudah ada ya sih. Bapak Ibu nanti kita coba koordinasi. Pelatihan coding dan KA ini akan didasarkan pada keaktifan, ya tugas individu, tugas kelompok, dan presentasi akhir. Jadi ada tugas individu, tugas kelompok, dan presentasi akhir. Pelatihan coding dan KA ini menggunakan pola in on in ya. Untuk waktunya akan kami sesuaikan kembali nantinya. Kami juga mohon maaf jika dalam persiapan kegiatan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi fasilitas maupun teknis pelaksanaan. Kritik dan saran yang membangun dari peserta dan seluruh pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan pelatihan di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya tujuan besar dari pelatihan ini bukan hanya soal bisa menulis coding atau mengenal AI, tapi juga soal mengasah pola pikir yang terstruktur, logis, kreatif, dan adaptif. Ya. Pola pikir inilah yang nantinya akan membantu kita menghadapi perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Demikianlah laporan kegiatan awal pelatihan ini yang bisa kami sampaikan. Semoga pelatihan ini berjalan lancar, memberi manfaat nyata, dan menjadi langkah awal menuju karya dan inovasi yang lebih besar. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Kabupaten Sukabumi. Jangan lupa beli bakso di Kang Sabar. Belajar coding dan AI hari ini bekal masa depan jadi lebih mantap dan menawan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu. Untuk lanjutnya kita langsung ke simulasi Pak. Simulasi. Oke. Untuk acara berikutnya adalah simulasi BIMTEK dalam Learning Management System LMS. Untuk mengakhiri dari pembukaan, sebelum melangkah ke acara berikutnya, izinkan kami dari panitia untuk menyampaikan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Cep Gurun SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji bagimu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami mendapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan pelatihan
pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon padamu, Kau lancarkan acara ini dari awal hingga akhir. Berikanlah kemudahan bagi kami dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Dan jadikanlah pelatihan ini bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dengan baik, serta berikanlah kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh dari kehidupan sehari-hari yang dapat dipelajari di sekolah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, berikanlah keberkahan pada acara ini, pada narasumber, panitia, dan pada seluruh peserta. Jauhkanlah kami dari dapat hambatan kelancaran agar acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami ini. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pembacaan doa yang dibawakan oleh Pak Udun. Selanjutnya adalah menginjak ke acara yang materi simulasi BIMTEK. Oh, siap. Dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, katanya dari pihak panitia dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Informatika Fakultas Teknik UMJ, mohon foto bersama katanya Bapak Ibu, mohon berdiri untuk kekenangan. Ya. Di daerah ibu-ibu dan peserta di belakang. Yang dekat Pak Usman Baik. Berdiri aja di bawah, di atas tuh. Naik ke atas gitu, tak gitu. Nah, ke bawah ya. Satu, dua, tiga. Jajah bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Nggak terasa. 1, 2, 3.